Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kaum sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 17 Oktober 2022 tertulis dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dada alani ulauta hati goran ubana di palua ibana hita tungsian asini rohana do marhiti hite padidion pangulahio tubuh dohot marhiti hite to di perbadia napai baruhoni. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, terutama ketika kita mempunyai pengharapan akan kehidupan yang kekal, banyak manusia yang seakan-akan berlomba untuk berbuat satu kebajikan dengan harapan dengan kebajikan itu maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Banyak orang-orang di tengah-tengah kehidupannya, banyak agama-agama yang menyatakan bahwa agama itu seperti agama amal. Semakin besar amalnya, maka semakin besar kemungkinan dia diselamatkan. Tetapi sebagai orang Kristen kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita diselamatkan hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena firman Tuhan yang dikatakan oleh Martin Luther, sola gratia, sola scriptura, sola fide. Dan ketiga-tiganya itu digabungkan menjadi sola Christo. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus maka kita diselamatkan. Hanya karena pendengaran kita akan firman Tuhan maka kita mempunyai iman. Dan ketika kita beriman maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tetapi itu juga belum menjamin keselamatan kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa kita diselamatkan hanya karena anugerah semata-mata daripada Tuhan itu. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada Titus, di mana dia memberikan penggembalaan dalam kehidupannya supaya Titus senantiasa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dia mengingatkan supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Tetapi dikatakan ingatlah bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Dikatakan di situ tadi, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang lain, dikatakan kita diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat.
tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Oleh rahmat Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh kasih setia Tuhan yang telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, sehingga kemanusiaan kita yang lama sudah dikuburkan dan kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Dan dikatakan di situ juga, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus mengatakan, jangan menjadi sama dengan dunia ini, tetapi hendaklah kamu berubah oleh karena pembaruan budimu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bertindak, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkuasa atas kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik. Itu sebabnya bagi orang percaya, perbuatan baik atau berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi tanda karena dia sudah diselamatkan. Berbuat baik itu menjadi karakter jati diri orang percaya. Sama seperti yang dikatakan oleh Yakobus di dalam Yakobus 4 ayat 17, barang siapa tahu berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, maka dia sama dengan berdosa. Berbuat baik adalah karakter, adalah bukti iman kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Oleh karena itu, kalau kita melakukan perbuatan baik, maka perbuatan itu kita lakukan sebagai bukti kita beriman, sebagai tanda bahwa kita percaya bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita dari kematian dan maut yang kekal. Berbuat baik itu menjadi sesuatu yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berbuat baik karena itu berkesempatan untuk kita melayani kerajaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk diselamatkan, tetapi tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Damang dainang, saudara-saudara dikasihi Yesus, apa yang mau dikatakan dalam kehidupan kita saat ini? Ketika Paulus mengingatkan kita bahwa Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Yang pertama dikatakan kepada kita, jangan pernah sombong dengan perbuatan-perbuatan baik. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan baik hanya untuk mengambil hati, hanya untuk mencari pujian. Tetapi lakukanlah perbuatan baik sebagai bukti daripada imanmu kepada Kristus yang telah menyelamatkan engkau. Yang kedua dikatakan kepada kita, jangan pernah melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan, tetapi berbuat baik karena sudah diselamatkan dan karena kita merasakan anugerah rahmat daripada Tuhan yang memampukan kita, yang memberkati kita dalam pekerjaan kita, sehingga kita memperoleh hasil, dan melalui hasil yang kita peroleh kita akan berbuat baik kepada semua orang. Karena untuk itulah kita dipanggil dalam kehidupan kita, berbuat baik menjadi karakter kehidupan orang-orang percaya, menjadi gaya hidup orang-orang percaya, menjadi jati diri orang-orang percaya, bukan tergantung kepada situasi kondisi kita berbuat baik, tetapi kapanpun kita akan berbuat baik, karena untuk itulah kita dipanggil dalam persekutuan dengan Kristus. Yang kedua dikatakan kepada kita, hargailah rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan yang sudah kita terima melalui baptisan kita, melalui penebusan Yesus Kristus. Dan biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, yang akan memampukan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ketika Roh Kudus berkuasa dalam hati kita, dalam kehidupan kita,
maka kita akan melakukan pekerjaan kita. Semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan kita adalah menjadi kesempatan untuk melayani dan melebarkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan berkuasanya Roh Kudus memperbarui hati dan pikiran kita dan mindset kita, maka kita akan melihat bekerja dan berbuat baik adalah kodrat manusia, adalah bukti orang-orang percaya, bukan hukuman. Sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan sukacita, dengan senantiasa melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa penebusan kami adalah karena rahmat Tuhan saja. Yang sudah diberikan melalui Yesus Kristus, melalui pembaruan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, biarkan kami menjadi orang-orang ketika kami berbuat baik, itu adalah untuk melayani Engkau, itu untuk memuliakan nama-Mu, bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kerajaan-Mu saja. Terima kasih surga, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah untuk kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, lakukanlah pekerjaanmu seperti untuk Tuhan dengan senantiasa berbuat baik.